Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadullah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus, yang benar, dan juga kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah masuk ke hadis yang ke-36 pada kesempatan kali ini, di mana Al-Imam An-Nawawi menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin kurbatan. Kurbatan di sini artinya kurbah itu ada beban, tapi ini beban yang berat. Beban yang berat sekali. Artinya beban yang dimiliki oleh seorang mukmin min kurabid dunya, dari beban-beban yang ada di dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan, melepaskan darinya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, yaitu beban-beban, ujian-ujian yang ada di hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa memudahkan bagi orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya atasnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan barang siapa berjalan di atas jalan untuk mencari mendapatkan sebuah ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu. Dan barang siapa, dan tidaklah sebuah sekumpulan kaum, sekumpulan manusia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun atas mereka as-sakinatu, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka diguyur dengan rahmat.
wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka fiman indahu. Fiman indahu itu artinya malaikat. Ya, Allah memuji orang-orang tersebut di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang amal perbuatannya menjadikan dia lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasab yang ia miliki tidak akan bisa mengejarnya. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Ini rame nih di media sosial bahwa Sayyidina Abu Hurairah ini dikatakan sebagai pendusta atau apa. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, tidak usah didengar. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita. Sebabnya apa? Sebabnya yang pertama ada namanya haditsur rida, hadis tentang rida. Rida itu sejenis sorban yang dikalungkan, dikemulkan, itu rida namanya. Sayyidina Abu Hurairah suatu ketika bertanya ke Rasulullah, curhat ke Rasulullah. Rasulullah, saya banyak menghafal hadis, tapi saya banyak yang lupa juga. Kemudian Rasulullah mengambil rida Abu Hurairah, yaitu sorbannya Abu Hurairah, sini, diambil oleh Rasulullah, kemudian dipegang, kemudian didoakan. Sorban tersebut didoakan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan, ini usapkan ke wajahmu. Setelah itu diusapkan oleh Abu Hurairah ke wajahnya. Kata Abu Hurairah apa? Setelah saya usap rida itu ke wajah saya ingat seluruh apa yang saya hafalkan dari pertama kali saya mendengar dari Rasulullah sampai yang terakhir. Jadi itu sebab kenapa Sayyidina Abu Hurairah itu banyak menghafal hadis. Kalau kita yang kita cari apa? Mungkin sorbannya sekarang di mana kan begitu. Agar apa? Kalau kita usap langsung kita ingat semuanya. Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Dan salah satu keutamaannya lagi adalah Sayyidina Abu Hurairah adalah pemimpin dari Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu sahabat-sahabat yang tidak mampu, jomblo, itu tinggalnya di belakang Masjid Nabawi. Nah, itu disebut dengan suffah, bagian belakang itu. Nah, ini para sahabat Ashabus Suffah yang tinggal di belakang Masjid Nabawi ini, mereka tidak makan jika Rasulullah tidak makan. Mereka makan jika Rasulullah punya makanan. Jadi Rasulullah selalu berbagi dengan Ashabus Suffah ini. Jadi ini keutamaan Sayyidina Abu Hurairah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa nafasa an mukminin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa menyelesaikan, meringankan, menyelesaikan kurbah. Kurbah di situ ujian yang sangat berat, masalah yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang mukmin dari ujian-ujian, beban-beban yang ada di dunia. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan, meringankan beban-beban, ujian-ujian bagi hamba tersebut dari beban-beban, ujian-ujian yang ada di akhirat. Di sini menyelesaikan permasalahan beban seorang mukmin. Maka Allah yang akan menyelesaikan masalah beban yang akan dihadapinya kelak di akhirat. Ini contoh firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Hunain, di perang Hunain
umat Islam tidak ada perbendaharaan negara untuk perang, tidak ada ketika itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, siapa yang mau bersedekah untuk perang ini? Datang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan, Rasulullah, ini 300 onta saya untuk peperangan ini, dan ini beberapa harta saya. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sayyidina Utsman? Wallahi, demi Allah, ma adarra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Tidak ada kemudorotan atas apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Artinya apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman setelah beliau mensedekahkan 300 onta dan harta beliau untuk peperangan ini, tidak akan ada masalah. Artinya apa? Allah menjaga Sayyidina Utsman dari kesalahan. Karena apa? Karena sedekah yang beliau lakukan, pengorbanan yang beliau lakukan. Untuk apa? Untuk agama ini. Ini ada permasalahan serangan dari Romawi ketika itu yang dipimpin oleh Heraklius, ingin menyerang. Sehingga Rasulullah meminta para sahabat untuk berjuang. Berjuang dengan apa? Dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan keluarganya, dengan waktunya. Dan ini menyelesaikan urusan agama, urusan hamba. Sehingga Allah kemudian menjamin. Bagaimana? Karena Rasulullah tidak ada sekarang. Dan yang ada adalah firman dalam bentuk hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, memberikan bocoran bahwa barang siapa yang menolong, membantu, menyelesaikan permasalahan, beban, ujian dari hambanya yang beriman, Allah yang akan menyelesaikan urusannya kelak di akhirat. Jadi kalau pengen punya orang dalam kelak di akhirat, maka membantu sesama muslim. Membantu sesama muslim. Kemudian, wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan. Memudahkan bagi orang yang kesulitan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya kelak di dunia dan di akhirat. Maka Allah yang akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Berapa banyak permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan, ternyata dalam beberapa kondisi Allah menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah sekali, dengan cara-cara yang tidak kita bayangkan. Karena apa? Karena kita memudahkan urusan orang. Sekarang kan banyak sekali urusan yang sulit, tidak selesai. Kenapa? Karena dipersulit. Karena dipersulit. Wa man satara musliman, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Menutupi aib sesama muslim. Beberapa kali kita ceritakan, silahkan dicari di dalam hadis. Ada tidak para sahabat yang menyebutkan aib dari sahabat tersebut, menyebutkan detail namanya? Tidak ada. Pasti mengatakan rajulun minal ansor, seorang laki-laki dari Ansor. Rata-rata seperti itu ketika di dalam hadis akan menyebutkan aib atau kesalahan. Kalau kita sekarang inisial, sekarang kan di berita inisial, komen di bawah beritanya nyebutin namanya. Itu sekarang. Ini di dalam hadis tidak disebutkan. Bahkan di hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, di dalam hadis yang pertama ini ada yang menceritakan sebabnya, meskipun tidak tepat. Bahwa sebab dari hadis innamal a'malu binniyat itu dikatakan, ada yang meriwayatkan ada seorang sahabat hijrah ke Madinah
Karena apa? Karena ingin menikahi seorang wanita sahabat yang hijrah bersama Rasulullah. Maka nama wanitanya Ummu Qais. Maka disebut laki-laki tersebut, sahabat tersebut dengan apa? Muhajiru Ummi Qais. Orang yang berhijrah karena ibunya Qais. Nah, sahabat itu tidak diketahui namanya siapa sampai sekarang. Ditutupi. Ini para sahabat akhlaknya seperti itu. Ketika perang apa ya? Sebelum perang Hunain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang untuk siapa? Untuk para mu'allaf dari Quraisy. Dibagi rata oleh Rasulullah. Ada sahabat Ansor yang protes. Bahkan dia mengatakan apa? Ghafarallahu rasulahu. Semoga Allah mengampuni Rasulnya, karena dia telah membiarkan pedang kami terhunus tapi tidak mendapatkan haknya. Jadi ada sahabat Ansor yang mengatakan seperti itu. Sampai Rasulullah mengumpulkan sahabat Ansor seluruhnya. Nah, ini sampai sekarang tidak diketahui siapa sahabat Ansor yang mengatakan seperti itu, yang protes ke Rasulullah tentang pembagian harta rampasan perang. Kalau sekarang, oh tidak, yang tidak mendapatkan jatah jelas itu disebutkan. Wah, saya sudah melakukan ini kok saya nggak dapat ini. Itu hal-hal seperti ini ditutupi. Bahkan tidak satu, tidak dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan zina. Dan itu namanya dirahasiakan, tidak ada, tidak disebutkan. Sedikit yang tersebutkan, yang disebutkan valid. Kenapa? Seperti Ma'is, Sayyidina Ma'is itu dirajam karena zina. Dan itu Rasulullah menutupi terus, dan itu dikisahkan oleh para sahabat di dalam hadis, bahwa Rasulullah menolak pertama, menolak kedua, menolak ketiga. Kemudian ada juga seorang perempuan melakukan perzinahan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tunggu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan, nunggu sampai selesai menyusui. Setelah selesai menyusui, datang lagi ke Rasulullah, baru dirajam. Kata Rasulullah apa? Kenapa kamu datang lagi? Tidakkah cukup kamu taubat saja kepada Allah dan Allah menutupi aibmu di dunia dan menerima taubatmu? Sudah selesai. Kalau sekarang kan tidak. Kalau tidak jatuh di hadapan masyarakat, tidak selesai itu hukuman. Kalau tidak dibongkar aibnya, tidak selesai itu hukuman. Bagaimana kalau taubatnya sudah diterima? Maka ini kenapa Rasulullah sangat-sangat meminta kepada umatnya untuk menutupi aib. Ustaz, aib apa yang harus kita tutupi? Aib orang yang tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau orang yang sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan, ya ditegur. Karena sudah terang-terangan, sudah menjadi rahasia umum atas kemaksiatan yang dia lakukan, maka harus ditegur, harus diingatkan. Yang menutup-nutupi, ingatkan di balik, di belakang, jangan terang-terangan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk menutupi aib. Bahkan ada seorang sahabat yang dihukum rajam, kemudian sahabat yang lain setelah wafat menggunjing, wah itu fulan meninggal dirajam melakukan kemaksiatan begini. Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya taubat hamba tersebut dibagikan kepada seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, sungguh akan cukup taubatnya. Artinya sudah meninggal, dihukum, dirajam, taubatnya diterima. Sahabat tahu? Tidak tahu. Yang tahu siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah membocorkan,
Taubatnya diterima loh. Sudah diampuni oleh Allah kok kamu masih membenci. Kita tidak ada yang tahu taubat siapa yang diterima. Dan kita mengharapkan agar seluruh taubat orang yang beriman itu diterima. Agar apa? Di surga kita tidak sendirian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu luas sekali. Maka di sini ada perbedaan dalam madhab di dalam akidah. Ada madhab ahlu sunnah itu Asy'ari, ada Maturidi. Madhab Asy'ari itu mengatakan rahmat Allah itu bisa meliputi segalanya. Bahkan Allah bisa mengampuni seluruh manusia. Ini dalam akidah Asy'ari. Tapi kalau dalam akidah Maturidi, Imam Maturidi itu mengatakan karena Allah itu maha adil, maka Allah akan membuktikan keadilannya. Jika Allah mengatakan bahwa orang yang bermaksiat itu akan diadab, maka kelak di akhirat minimal ada satu orang yang diadab, pelaku maksiat. Tapi kalau dalam madhab Asy'ari tidak. Madhab Asy'ari mungkin Allah mengampuni seluruhnya, kecuali yang menyekutukan Allah. Ini dalam arti dalam diskursus dalam lingkup orang yang beriman. Jadi harus ada orang yang beriman Muslim yang melakukan maksiat diadab satu dalam madhab Maturidi. Tapi kalau dalam madhab Asy'ari tidak demikian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi." Dan Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong seorang hamba, artinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong kita selama kita menolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi kalau kita menolong seseorang, Allah akan menolong kita. Yakin itu. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena kita menolong, itu kemampuan kita menolong dari siapa? Inspirasinya dari siapa? Dari Allah. Maka Allah yang akan menolong kita selama kita menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa berjalan di atas jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga. Bisa tidak kita menuju surga tanpa ilmu? Tidak bisa. Harus dengan ilmu. Ilmu itu ada dua. Ilmu huduri dan ilmu husuli. Ilmu huduri itu ilmu yang tanpa perantara. Ilmu husuli itu ilmu yang dengan perantara. Contoh, saya sakit. Sakitnya di mana? Oh, sakitnya di perut. Memang sakit perut semalaman. Kemudian misalkan saya datang ke dokter. Dokter kemudian dengan alatnya dia memeriksa. Oh, Ustaz ini kembung, masuk angin, obatnya ini. Ilmu dokter itu ilmu dengan perantara. Perantara apa? Perantara ilmu dia menghasilkan ilmu yang lain, yaitu pengetahuannya bahwa saya sakit di perut saya. Tapi ilmu yang pengetahuan yang saya miliki karena sakit yang saya rasakan, itu ilmu yang tanpa perantara. Ilmu tanpa perantara. Dua-duanya ilmu dan dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu husuli dan ilmu huduri, tanpa perantara dan dengan perantara. Dan sampai kepada surga, Allah akan memudahkan jalan kita ke surga jika kita menuntut ilmu, berjalan di atas ilmu. Kenapa bisa kita mengetahui halal dan haram tanpa ilmu? Tidak bisa. Harus dengan ilmu. Bisa kita menghadapi kehidupan tanpa ilmu? Tidak bisa. Harus dengan ilmu. Ilmu manusia yang dimiliki oleh manusia
yang paling sempurna adalah ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau diangkat menjadi nabi mengajarkan ilmu itu dengan teori saja seperti ini? Tidak, tapi dengan praktek. Praktek di dalam kehidupan. Praktek di dalam kehidupan. Maka ilmu prakteknya itu yang mahal dan sulit. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keikhlasan? Dalam kehidupan, bukan dengan teori. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para sahabat dalam kehidupan, bukan dengan teori. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh-musuh Islam, baik yang ada di luar tubuh umat Islam atau di dalam tubuh umat Islam, dengan praktek langsung, tidak dengan teori. Maka di sini mencapai menuju surga itu harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali kita contohkan di sini bahwa keimanan itu ada levelnya, ada tingkatannya. Ada level dan ada tingkatan. Dan itu harus menggunakan bimbingan dengan ilmu. Dengan ilmu. Rasulullah mengajarkan dengan ilmu. Contoh, para sahabat ada yang bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong sampaikan kepadaku amal perbuatan yang paling baik. Kepada sahabat A, Rasulullah menjawab, amal perbuatan yang paling baik adalah sholat tepat waktu. Sahabat B bertanya dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah menjawab apa? Jihad di jalan Allah. Sahabat C bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kenapa Rasulullah jawabannya berbeda? Rasulullah menyesuaikan dengan apa yang dihadapi oleh sahabat yang bertanya. Kalau sekarang kita tidak demikian. Kita membaca hadis tersebut karena sholat tepat waktu. Yang utama kita mengatakan bahwa orang itu tidak mengamalkan amal perbuatan yang paling baik, tidak sholat tepat waktu. Ternyata kita tidak tahu kepentingan dia. Bisa jadi ada kebutuhan urgen di keluarganya sehingga dia tidak bisa sholat tepat waktu. Kenapa? Karena waktunya luas sholat itu. Ini kesalahan kita karena baru membaca satu hadis. Bisa jadi dia sedang berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga sholatnya terlambat. Ini kenapa ilmu itu penting. Karena ilmu itu akan mengantarkan kepada kita jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Contoh lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Sekali-kali jangan seorang pun di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sahabat ada yang hitung-hitungan. Ini nggak nyampe ini kalau kita berangkat sekarang. Nyampe sana pasti maghrib. Akhirnya sahabat ini sholat asar di tunggangannya di perjalanan menuju Bani Quraidah. Sahabat yang lain tekstual. Kita harus cepat-cepat ini agar sampai di Bani Quraidah sebelum maghrib. Akhirnya sebagian dari mereka sebelum maghrib sampai di Bani Quraidah sholat asar di sana. Sebagian lagi sudah berangkat cepat jalannya tapi sampai di sana maghrib. Akhirnya sholat asar di waktu maghrib. Datang sahabat tadi yang sholat di Bani Quraidah asar. Rasulullah ini loh, dia tidak melaksanakan perintahmu. Dia sholat di perjalanan, tidak sholat di Bani Quraidah.
Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan tersenyum saja Rasulullah dan ditinggalkan. Mungkin tidak Rasulullah membiarkan sahabatnya melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Tidak mungkin. Kalau dibiarkan artinya benar. Jadi tiga-tiganya benar. Sholat asar di Bani Quraidah benar. Sholat asar di Bani Quraidah di waktu asar itu benar. Artinya sholatnya adaan, dilaksanakan tepat waktu. Sholat asar di Bani Quraidah di waktu maghrib artinya qodoan, kodok sholatnya. Kemudian sholat asar di perjalanan, tiga-tiganya benar. Yang salah siapa? Yang salah adalah yang nggak sholat asar. Itu salah. Lah kita sekarang ada yang mengatakan kodok sholat itu tidak ada karena Rasulullah tidak mencontohkan. Bukan tidak mencontohkan, kamu yang nggak baca sejarah. Dia yang tidak mengerti sejarah, dia yang tidak mengerti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita kunut subuh nggak kunut subuh, tengkar kita karena itu. Padahal yang salah adalah yang nggak sholat subuh. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita tidak akan bertengkar urusan itu. Ini kenapa menuju surga itu butuh ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu, Allah yang akan memudahkan jalan dia menuju surga. Dengan syarat satu, tidak sombong. Tidak sombong. Yang namanya menuntut ilmu, dia akan mencari kebenaran, bukan merasa benar. Kalau merasa benar, itu sudah fatal itu. Semoga Allah tidak menutup hatinya sehingga gelap. Menuntut ilmu itu mencari kebenaran, bukan merasa benar. Maka kenapa ini Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau kita berjalan di atas ilmu, menuntut ilmu, kita akan mencari kebenaran. Kita tidak akan berpaling dari kebenaran itu. Kebenaran bersama siapapun akan kita dukung, akan kita bela. Kita tidak akan melihat pakaian, tidak melihat warna, tidak melihat golongan, tapi melihat ilmu. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sesama mereka, melainkan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah. As-sakinah di sini ada riwayat yang menceritakan bahwa as-sakinah ini nama malaikat. Karena ada sahabat yang membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran turun cahaya dari langit sampai kuda yang ada di sampingnya itu mengeluarkan suara, tidak tenang. Karena apa? Karena malaikat turun. Nah, kata Rasulullah apa? Kalau kamu baca terus itu Al-Quran, maka malaikat itu akan turun terus menaungimu. Namanya malaikat as-sakinah. Namanya malaikat as-sakinah. Malaikat as-sakinah. Itu ada yang menceritakan bahwa malaikat as-sakinah ini adalah malaikat juga yang malaikat penjaga surat Al-Baqarah atau Ali Imran, saya lupa. Karena yang dibaca oleh sahabat tersebut adalah surat itu. Jadi ayat Al-Quran yang kita baca itu ada penjaganya malaikat. Cuma kita tidak tahu saja, tidak nampak. Coba kalau nampak, kayaknya kita baca Al-Quran terus. Kenapa banyak sekali malaikat saya ini, kan begitu. Ini maka akan turun as-sakinah. Ketika apa? Di sebuah masjid berkumpul umat Islam membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Jadi kumpul-kumpul baca Al-Quran. Itu ada dalilnya ini. Dalilnya. Bahkan di banyak riwayat diceritakan para sahabat ketika di Masjid Nabawi, perkumpulan mereka hanya ada dua. Perkumpulan berzikir membaca Al-Quran bersama atau sendiri-sendiri, atau mempelajari ilmu-ilmu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita sekarang ya majelis taklim.
ya majelis zikir, ya majelis ilmu seperti ini. Maka majelis-majelis seperti ini itu haffat alaihimul malaikat, dinaungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan majelis mereka ghasyiyatuhumur rahmatu. Ghasyiyat itu diguyur dengan rahmat. Diguyur dengan rahmat. Wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat menaungi mereka, berkumpul bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di riwayat lain dikisahkan bahwa inna lillahi malaikatan sayyara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat sayyara. Sayyara itu artinya yang berkeliling-keliling. Berkeliling apa? Mencari majelis ilmu. Dan ketika mereka menemukan majelis ilmu, mereka hadir bersama mereka. Setelah itu apa? Setelah itu malaikat yang keliling-keliling tersebut mengutus pimpinannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bercerita apa? Wahai Allah, ini ada kumpulan hamba-hambamu yang membaca Al-Quran, berzikir, dan kemudian mereka memohon kepadamu. Memohon apa? Memohon untuk keselamatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat. Kata Allah apa? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat ini? Seperti makna hadis ini. Guyur mereka dengan rahmatku, kata Allah. Jadi diguyur. Guyur itu apa? Hujan yang deras sekali itu guyur namanya. Bukan rintik-rintik, tapi diguyur dengan rahmat. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, tapi Allah, di antara mereka ada seorang ahli maksiat. Datang pun ke mereka itu hanya mampir ingin ngambil minum atau makanan. Jadi dulu juga ada dong kumpul-kumpul, ada makanannya sedikit, itu ada. Jadi dia kumpul mampir. Kalau sekarang mungkin mampir ke masjid ketika ada majelis. Kenapa? Karena mau minum, karena di situ ada minuman gratis, atau sekedar untuk ngecas di masjid. Ini kata malaikat apa? Wallahi, kata malaikat ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maknanya kurang lebih, orang yang duduk bersama mereka tidak akan kehausan. Tidak akan kehausan artinya apa? Tidak akan ada kerugian yang mereka dapatkan. Artinya Allah meminta agar apa? Semua dari mereka, mau yang duduk hanya transit saja, guyur mereka dengan rahmat. Guyur mereka dengan rahmat. Alhamdulillah kan transitnya di masjid, di majelis ilmu. Coba transitnya di tempat-tempat kemaksiatan. Apa yang mereka dapatkan? Artinya majelis ilmu, majelis zikir, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu tidak ada kerugian di dalamnya. Sekalipun kita ketiduran, apalagi ketiduran. Yang mampir saja dapat rahmat, apalagi yang ketiduran. Tidur nggak apa-apa. Ketiduran di masjid, ketiduran di majelis zikir, niatnya sudah tulus, dapat dia nikmat, banyak rahmat yang dia dapatkan. Banyak yang dia dapatkan. Ini apa? Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi penuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu. Wa man batta'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang amal perbuatannya menjadikan lambat atau sedikit amal perbuatannya, amal kebaikannya, lam yusri' bihi nasabuhu, nasabnya tidak akan bisa mengejar amal perbuatan tersebut. Artinya apa? Apa yang didapatkan dari usaha, amal perbuatan, dan amal kebaikan itu tidak bisa dikejar hanya sekedar dengan tingginya sebuah nasab. Nasab itu tidak bisa mengejar apa yang didapatkan oleh amal perbuatan atau amal kebaikan. Maka sekarang standarnya itu apa? Nasab atau ilmu? Ilmu, bukan nasab. Amal perbuatan bukan nasab.
Loh, tapi kalau ada nasab dan itu ilmunya bagus, amal perbuatannya bagus, berarti positifnya lebih banyak lagi karena nasabnya sudah tinggi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu terputus, kata Rasulullah, kecuali apa? Kecuali nasabku. Jadi nasab Rasulullah itu tidak terputus. Maka yang memiliki nasab sampai kepada Rasulullah itu mulia sekali. Apalagi jika dibarengi dengan ilmu dan amal perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah kita diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu tolong menolong, selalu membantu dalam kebaikan, membantu dalam ketaatan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga diminta untuk menutupi aib. Aib dari siapa? Dari orang yang tidak terang-terangan, atau dari orang-orang yang kemaksiatannya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita memiliki kemaksiatan, tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak ada. Kita pasti telah melakukan kesalahan tersebut, baik kesalahan lahir ataupun kesalahan batin di dalam hati. Maka jika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutupi, maka jangan dibuka, kecuali ingin konsultasi. Dan jangan salah konsultasi. Karena kalau kita konsultasi ke dokter, dokter itu dilarang untuk membongkar masalah kesehatan dari pasiennya. Bagaimana dengan konsultasi urusan agama, urusan pribadi, urusan hati, urusan batin, permasalahan keluarga, yang itu semuanya isinya adalah aib. Jangan pernah salah konsultasi. Dan ketika kita menjadi tempat untuk konsultasi, jangan sampai kita membongkar aib tersebut, membongkar permasalahan tersebut kepada orang lain. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Dan kesimpulan selanjutnya adalah hendaklah kita selalu berjalan di atas jalan ilmu, menuntut ilmu, mengikuti Rasulullah SAW zahiran wa batinan. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan kita menuju surga. Jalan kita menuju surga. Dan di sini juga dijelaskan bahwa majelis ilmu itu adalah majelis yang penuh rahmat. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dicapai oleh amal dan ilmu itu tidak bisa dikejar dengan nasab. Tidak bisa dikejar dengan nasab. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Kisah dari seorang sahabat wanita yang melakukan perzinahan kemudian datang kepada Rasulullah. Di sini yang kita perlu ketahui, Rasulullah ini Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah ini dalam kehidupan beliau selama 22 sampai 23 tahun sebagai utusan Allah itu masa pensyariatan, atau bahasa kita kalau DPR ya sedang rapat untuk menentukan undang-undang, kan begitu, memutuskan undang-undang. Nah, Rasulullah dalam kehidupan 22 sampai 23 tahun ini masa pensyariatan. Syariat ini yang diterapkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah contoh praktis dalam kehidupan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah selain sebagai
Rasul itu sebagai pemimpin juga. Bahasa kita presiden juga, hakim juga, polisi juga, tentara juga, orang tua juga. Jadi kita harus tahu posisi Rasulullah sebagai apa ketika itu. Maka ketika datang mengakui kesalahan, Rasulullah melihat dari segala sisi, sehingga Rasulullah menyimpulkan, nanti saja kamu datang setelah melahirkan. Bagaimana Rasulullah tahu bahwa dia hamil? Artinya Rasulullah juga dokter. Rasulullah tahu, oh ada janin itu di perutmu. Di sini disimpulkan apakah janin itu salah? Tidak salah, yang salah orang tuanya. Sehingga Rasulullah itu harus lahir dulu karena dia tidak bersalah. Dan itu juga takdir Allah. Kemaksiatan, oh tetap itu dia akan dihisab karena kesalahan itu. Tunggu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan, seandainya dia tidak datang, apakah Rasulullah akan mencarinya? Tidak mencarinya. Karena Rasulullah tahu mungkin dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Rasulullah menginginkan selama menunggu melahirkan, taubat kamu, taubat kamu, taubat. Karena kemaksiatan itu kuncinya taubat. Kuncinya taubat. Setelah itu melahirkan, dia datang lagi ke Rasulullah. Rasulullah masih melihat hak dari bayi yang dilahirkan, harus disusui 2 tahun. Kamu datang lagi setelah menyusui, artinya taubatlah kamu, sudah cukup taubat. Setelah itu datang lagi ke Rasulullah setelah menyusui selesai. Kata Rasulullah, ya sudah dirajam. Kenapa dirajam? Rasulullah hakim ketika itu. Rasulullah hakim. Kalau sudah datang kepada hakim dan bukti-buktinya lengkap, dieksekusi hukumnya. Taubat diterima atau tidak itu urusan Allah. Nah, sahabiah ini dia tidak ingin diadab di akhirat. Dia ingin saya ingin dihukum di dunia. Itu ketulusan dia dalam bertaubat dan itu bukti ketulusan dia dalam bertaubat. Maka di masa kita sekarang, ketika terjadi kondisi-kondisi yang serupa dengan ini, lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi jangan pernah melanggar syariat. Jangan pernah melanggar syariat. Misalkan nanti pelaku kemaksiatan sudah hamil, dinikahkan. Setelah dinikahkan, kemudian anaknya dinisbatkan kepada yang menikahinya. Tidak bisa. Itu urusan lain. Banyak lagi syariat-syariat yang menuntut tentang itu dan itu ada di fikih. Oh, berarti harus dirajam. Di mana ada hukum rajam sekarang? Syarat-syaratnya terpenuhi. Sulit menemukan bukti hukum rajam. Kenapa? Karena harus ada saksi 4 orang yang melihat dengan mata kepala telanjang. Maka sulit kita menemukan dalam syariat, dalam sejarah itu hukum rajam dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tutupi aib. Loh, rajam nggak ada Ustaz sekarang, bagaimana? Bukan tugas kita. Tugas pembuat undang-undang, tugas presiden. Kenapa syariat-syariat seperti itu tidak ada? Tidak ada aturannya. Jangan kira mereka tidak diminta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat oleh Allah. Kenapa hukum ini nggak ada, hukum ini nggak ada? Kan saya yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Nanti di akhirat dimintai. Maka kezaliman, aturan-aturan yang tidak bisa diterapkan di dunia karena tidak ada undang-undang positifnya, itu pemimpinnya nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat. Di akhirat. Maka tugas kita apa? Tugas kita melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah, disyariatkan Rasulullah, sekalipun tidak ada undang-undangnya. Kita tidak mencuri karena ada undang-undang mencuri di sini, dihukum di begini. Bukan itu. Kita tidak melakukan pencurian karena dilarang oleh Allah. Sudah selesai. Mau dibuat ada hukum positifnya atau tidak?
Mencuri kan ada nisabnya Ustaz, yang potong tangan. Sekarang potong tangan nggak ada. Benar, potong tangan tidak ada di negara kita. Maka bebas kan mencuri, kan tidak ada batasnya kan, tidak ada limitnya. Ada limit gitu mencuri, batasannya 300 triliun gitu. Tidak ada kan? Bahkan lebih dari itu boleh, selama tidak ketahuan. Jangan karena itu kita melaksanakan syariat, tapi karena memang dilarang, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hikmah-hikmah yang diambil oleh, yang saya ingat, sebatas yang saya ingat dari apa yang kami baca, dari yang disimpulkan oleh para ulama, bahwa Rasulullah mensyariatkan menutupi aib. Menutupi aib. Tapi kalau sudah ada yang membuat laporan, ya benar lagi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Karena Rasulullah ada di semua sisi itu, karena beliau sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin juga di masa itu. Sehingga ketika dirajam diapa, itu memang hukum Allah seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah ingin mengeksekusi meskipun tidak terjadi, itu berdasarkan wahyu. Memerintahkan untuk memotong tangan, padahal baru mencuri sekali. Rasulullah memerintahkan bukan memotong tangan, bunuh dia, kata Rasulullah. Penggal dia, padahal baru mencuri sekali, harusnya potong tangan. Itu pernah. Karena apa? Karena wahyu. Kalau wahyu itu lebih valid daripada saksi-saksi tadi. Lebih valid karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu yang kami pahami. Ada yang lain? Jika tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kesalahan-kesalahan, menjauhkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kepada kita untuk berjalan di atas jalan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk sampai kepada surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat dengan akhlak-akhlak yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.